Pemirsa, video penangkapan manusia silver di perempatan jalan Arteri Marina Semarang oleh petugas Satpol PP Kota Semarang, Jawa Tengah viral di media sosial. Saat diperiksa, terungkap manusia silver yang diamankan itu merupakan seorang purnawirawan Polri bernama Agus Dartono. Menurut kakek Agus, ia terpaksa menjadi manusia silver karena tidak memiliki pekerjaan setelah pensiun dan membutuhkan uang. Video viral ditangkapnya manusia silver yang merupakan purnawirawan Polri tersebut mendapat perhatian dari jajaran Polrestabes Semarang. Ini juga menjadi viral di media sosial, pemirsa. Ini bayi yang dilumuri cat dan menjadi manusia silver di Pamulang, Tangerang Selatan. Bayi tersebut ternyata dicat silver tanpa sepengetahuan ibunya. Ibu dari bayi silver ini ternyata sebelumnya sempat menitipkan bayinya ke tetangga, namun ia tidak mengetahui jika anaknya dibawa mengamen hingga dilumuri cat silver. Baik bayi dan ibunya sejak Minggu sore kemarin dibawa ke Balai Rehabilitasi Anak milik Kementerian Sosial di daerah Bambu Apus, Jakarta Timur, DKI Jakarta. Dan kondisi bayi serta ibunya kini dalam keadaan yang sehat. Baik pemirsa, kita akan mendapatkan informasi terbaru mengenai hal ini. Kita sudah terhubung dengan Kepala Dinas Sosial Tangerang Selatan, Bapak Wahyu Nurmanto. Selamat malam, Pak Wahyu. Selamat malam Mbak Putri, selamat malam para pemirsa TV One. Baik, Pak Wahyu, kita ingin sekali mendapatkan informasi terbaru mengenai pelaku yang kemudian orang yang ditipi bayi tersebut oleh ibu bayi dan mengecat bayi tersebut. Ini sekarang bagaimana penanganannya, Pak? Ya, terima kasih. Yang pertama ingin kami konfirmasi, ibu dan bayi yang dicat silver atau disebut manusia silver hasil operasi penertiban umum dari Satpol PP memang diserahkan ke Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan. Namun setelah kita profiling, karena yang bersangkutan bukan warga Kota Tangerang Selatan dan mengaku warga DKI Jakarta juga tidak dapat menunjukkan KTP-nya, kami konsultasikan ke Balai Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial. Dan minggunya sudah dijemput dan dibawa ke Balai Rehabilitasi. Kami yakin mudah-mudahan penanganannya sesuai dengan hasil asesmen lebih baik di Balai Rehabilitasi Sosial. Ya, baik. Untuk pelakunya nanti mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Wahyu, tapi kita jeda sejenak ya Pak Wahyu ya. Kita setelah iklan akan kembali lagi untuk berbincang-bincang mengenai hal ini. Dan pemirsa, kami akan lanjutkan pembicaraan, tapi setelah jeda kami segera kembali sesaat lagi. Baik, pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan bersama Pak Wahyu. Pak Wahyu masih bersama saya ya. Baik, Pak Wahyu tadi mengatakan bahwa secara pendataan ibu dan bayinya tersebut bukan warga Tangerang Selatan, tapi DKI Jakarta begitu Pak. Lalu kemudian apa atau bagaimana mereka beraktivitas di sana? Apakah hanya ketika menjadi manusia silver ini saja di sana atau hanya tinggal sebentar saja di sana di daerah Tangerang Selatan atau seperti apa Pak? Ya, terima kasih. Yang memang setelah kita telusuri ke tempat tinggalnya, baru mengontrak di daerah Pamulang, Kota Tangerang Selatan selama 3 bulan ya. Dan ini seperti yang biasa, manusia silver, ini bukan pekerja seni tapi meminta-minta, mengemis. Memang mereka berpindah-pindah tempat. Jadi bukan warga Kota Tangerang Selatan dan modusnya berpindah-pindah tempat agar lebih leluasa. Nanti bergantian dengan yang lainnya beroperasi di Kota Tangerang Selatan, tetapi yang bersangkutan beroperasi pindah lagi ke daerah lain. Jadi setelah dioperasi, dijaring, kita tetap memenuhi kebutuhan dasar pokoknya di rumah singgah dinas sosial. Karena bukan warga Kota Tangerang Selatan untuk program rehabilitasi sosial, kalau terkait dengan masalah sosial itu kami serahkan ke Balai Rehabilitasi Sosial. Tapi kalau warga Kota Tangerang Selatan, kita punya program-program rehabilitasi sosial untuk membantu kalau alasan mereka adalah karena himpitan ekonomi. Baik, ibu ini di sana hanya bersama bayinya saja, anaknya saja, atau mungkin ada anggota keluarga lainnya Pak, seperti suami dan sebagainya? Ya, kalau pengakuan dari ibu yang bersangkutan, suaminya tinggal di Jakarta di daerah Tanah Abang ya.
tapi tidak mampu menunjukkan KTP-nya agar kita koordinasikan dengan pemerintah daerah setempat. Dan di lingkungan tempat tinggal, kontrakan dia tinggal juga, kami menduga ada indikasi memang sesama mereka juga, sesama pengemis meminta-minta dengan modus manusia silver. Karena pada saat anaknya terjaring itu bukan si ibu yang membawa anaknya, tetapi tetangganya. Jadi anaknya dibawa oleh tetangganya untuk meminta-minta, untuk mengemis dengan modus manusia silver seperti pekerja seni, tetapi memang mereka sebetulnya mengemis. Baik, tetangga yang membawa bayi tersebut Pak, yang ternyata juga menjadi pengemis manusia silver, apakah memang warga Tangerang Selatan Pak, atau justru berbeda seperti ibu tadi? Sama ya, bukan. Semuanya sudah kita telusuri. Di kontrakan itu termasuk yang mengeksploitasi membawa anak si ibu, itu bukan warga kota Tangerang Selatan. Setiap hasil operasi penertiban umum yang diserahkan ke Dinas Sosial oleh Satuan Polisi Pamung Praja, itu kecenderungannya memang semua dari luar warga kota Tangerang Selatan. Kita sudah mempunyai data seperti itu, seperti biasa mereka memang berpindah-pindah tempat. Baik, berapa Pak yang biasanya mereka dapat Pak selama menjadi manusia silver pengemis ini per harinya? Baik ibu dari bayi tersebut maupun orang yang mengeksploitasi bayi tersebut Pak. Ya, kalau pernah kita operasi penjangkauan ya, kalau Dinas Sosial ada operasi penjangkauan, kami bawa ke rumah singgah, kita periksa isi tasnya, bajunya. Pengakuan mereka biasanya bisa sampai 100 atau 200 ribu per hari. Tapi kami pernah mendapatkan, bahkan di waktu itu ada orang dengan sedikit gangguan jiwa ya, tapi uangnya banyak, sampai belasan juta rupiah. Itu pernah terjadi. Jadi memang ketika mereka turun ke jalan dengan meminta belas kasihan, meminta mencari empati warga dengan membawa bayi, ini menjadi daya tarik orang untuk membantu menolong. Tetapi kami himbau kepada warga masyarakat, khususnya Kota Tangerang Selatan, lebih baik sumbangan atau bantuan kita disalurkan melalui lembaga-lembaga AMIL ya, untuk pengumpul dan penyalur zakat, infak, sedekah yang lebih akuntabel dan transparan. Agar mereka tidak selalu turun ke jalan, karena memang menjadi penghasilan bagi mereka. Baik, Pak Wahyu, upaya berikutnya Pak Wahyu untuk bisa mencegah hal ini terjadi kembali, untuk bisa mencegah, meminimalisir adanya pengemis-pengemis manusia silver lagi. Apakah bentuk rehabilitasi seperti apa yang sudah disiapkan Pak? Ya, yang pertama tentunya kita akan terus intensif ya, akan terus menertibkan, menegakkan peraturan daerah, karena mereka sudah mengganggu ketentraman ketertiban umum. Ini harus selalu diadakan operasi-operasi penertiban di tempat-tempat umum. Kemudian bagi mereka yang memang kondisinya karena masalah sosial, himpitan ekonomi, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah Kota Tangerang Selatan, yang merupakan warga Kota Tangerang Selatan, untuk diberikan bantuan-bantuan, bisa pelatihan, bantuan modal usaha, dan lain-lain melalui program-program rehabilitasi sosial yang didapatkan dari hasil asesmen yang bersangkutan. Intinya adalah kita akan tingkatkan operasi penertiban umum, menegakkan perda, dan meminta kepada warga masyarakat tidak menyumbang, memberikan sumbangan bantuan di tempat-tempat umum. Baik, Pak Wahyu selaku Kadinsos Tangerang Selatan, terima kasih untuk waktunya, terima kasih sudah memberikan informasi kepada kami. Selamat malam Pak.